Listen, listen, listen. Oke, welcome back Healthy People, balik lagi sama gue Paul di sini. Kali ini gue ngebahas tentang satu film yang menurut gue sangat fenomenal di tahun 2021 ini. Gue ngebahas tentang film Justice League yang Snyder Cut, ya, yang baru aja dirilis di tanggal 18 Maret 2021 kemarin di HBO Max. Well, buat gue as a DC lover, ini film yang udah lama gue tunggu-tunggu. Ya, udah lama banget. Tapi sebelumnya, careful spoiler alert ya, karena konten kali ini yang gue buat kali ini tuh ngandung spoiler movie-nya. Jadi buat yang nggak mau dengar, bisa langsung skip aja ke video jurnal sebelumnya ya, karena di sana kita udah banyak banget sharing dan juga udah banyak cerita menarik. Tapi jangan lupa follow IG kita dan subscribe channel kita ya. Thank you before. Oke, jadi begini. Di Justice League 2017 itu supposed to be the greatest movie from DC ya. Tapi gue harus kecewa dengan film tersebut. Kenapa? Karena menurut gue filmnya nggak pas dengan yang seharusnya gitu loh. Malah terkesan jadi film action comedy. Ya karena banyak humor yang nggak jelas gitu loh. Kan? Ini gara-garanya nih si Zack Snyder di tengah jalan tuh harus diganti sama si Joss Whedon yang memang harus keluar dari project ini karena kematian si putrinya Zack Snyder ini di tahun 2017. Sementara sepeninggalan Zack Snyder, nah si Joss Whedon ini yang take over semuanya. Dia nge-remake semua jalan cerita, akibatnya gak sesuai yang diharapin. Jujur aja, waktu film ini mau tayang, gue gak tahu bakal kejadian kayak gini. Karena gue pikir si Joss Whedon ini bakal jalanin semua skenario yang sudah dibuat sama si Zack Snyder gitu loh. Ya, gue sama sekali gak tahu. Karena jujur aja, gue ngefans banget sama Batman ya kan? Siapa yang gak tahu Batman? Semua tahu Batman ya kan? Dan menurut gue, Batman itu selalu keren di setiap movie-nya ya kan, maupun kartunya itu gue tonton semua tuh keren banget. Apalagi pas lagi yang film Batman vs Superman itu, menurut gue itu si Ben Affleck itu udah, buat gue ya, itu udah perfect banget ya buat jadi si Bruce Wayne dan si Batman-nya itu sendiri. Tapi gue nggak bakal bahas film Batman vs Superman di sini, karena buat gue ya film itu udah diwakilin sama isi komiknya. Jadi ada komiknya, ada Dark Knight Returns. Jadi, mungkin gue akan bahas Batman di lain waktu. Nah, menurut gue disinilah kesalahan film ini terjadi, dimana semua karakter yang udah ada itu dibuat untuk film action comedy. Bener, action comedy gue bilang. Harusnya film di situ dibuat lebih dark gitu loh. Kalau kalian lihat flashback film-film DC sebelumnya, itu semuanya tuh ada humor, tapi nggak ada humor konyol gitu loh. Kecuali Green Lantern yang 2011 gitu. Itu buatku juga itu memalukan gitu loh. Dan di sini gue lihat Batman juga kehilangan leadershipnya gitu. Dia lebih ke arah arogan. Bisa dilihat waktu Bruce Wayne adu argumen sama si Diana Prince gitu loh, yang nggak tahu kenapa si Bruce Wayne ini tiba-tiba bawa nama si Steve Trevor gitu loh. Dan Batman-nya kocak gitu loh, lebih banyak humornya nggak jelas gitu loh. Dan Wonder Woman-nya di sini lebih dominan gitu loh. Dan menurut gue peran The Flash-nya di sini juga kurang gitu loh. Sama sekali nggak ada peran dominan di sini, dan lebih pengecut gitu loh. Nah terus gitu, selain itu scene lokasi yang nggak sesuai gitu, apalagi yang pas lagi si Stephen Wolf itu ngegabungin 3 mother box di tempat yang katanya itu kan hancur karena nuklir. Itu kenapa bisa sampai ada orang yang tinggal di sana gitu loh? Kan lucu aja gitu loh. Dan menurut gue akhir cerita juga nggak klimaks gitu, karena Superman ini waktu ngelawan Steppenwolf tuh sempat AFK gitu loh buat nyelamatin penduduk. Ya emang sih buat nyelamatin penduduk, tapi apa gitu loh kan. Terus endingnya juga kenapa dia harus
balapan sama The Flash gitu loh. Superman balapan sama The Flash, apa sih gitu loh, kenapa gitu loh, dan apa tujuannya, nggak ngerti gitu loh. Well, ternyata bukan cuma gue doang yang kecewa, hampir sebagian DC lover juga kecewa dengan film tersebut. Tapi ya mau gimana, film udah jadi, udah dibuat, udah tayang, ya sudahlah gitu loh. Dan jujur aja waktu itu gue cuma berharap ada lagi yang mau garap ulang film Justice League ini gitu loh. Dan berjalan serinya waktu, dari tahun 2017 ke tahun 2020 itu udah banyak banget film yang keluar ya, film DC yang keluar, dan itu ngobatin rasa kecewaan gue terhadap Justice League gitu loh. Kayak Aquaman, Shazam, Wonder Woman, yang menurut gue semua film itu bagus banget. Wonder Woman yang 1984 ya, itu menurut gue udah bagus banget. Dan akhirnya di Maret 2019 itu gue dengar kalau Justice League ini mau digarap ulang lagi sama si Zack Snyder. Ya, Zack Snyder gitu loh. Ngedenger itu gue happy banget gitu loh. Dan gak sia-sia gitu loh, semua minta Justice League dirilis ulang versi Snyder Cut gitu loh. Bukan versi Snyder Cut ya, versi si Zack Snyder gitu loh. Setelah tahu film Justice League yang 2017 nih ternyata kurang bagus gitu loh. Dan akhirnya di Maret 2021 ini launch juga filmnya gitu loh. Nah disinilah menariknya gitu loh. Bayangin seorang Zack Snyder ini nggak dibayar sepeser pun untuk ngegarap film ini. Bayangin sutradara segede Zack Snyder itu rela nggak dibayar untuk film ini. Gitu loh. Buat gue ini amazed banget gitu loh. Ya kan, walaupun semuanya nggak dirombak gitu, tapi nggak ada lagi tuh unsur-unsur komedi yang nggak jelas gitu loh. Dan di sini baru kelihatan semua karakternya dapat peran penting semuanya, peran-peran kecil yang bisa buat film nanti ya, buat nanti film solonya tuh punya peran tersendiri gitu loh. Dan semua dijelasin secara detail di sini. Dan ada karakter yang nggak muncul di Justice League 2017 ya. Terus di sini keluar gitu loh, kayak Martian Manhunter, Granny Goodness, siapa yang nggak tahu Granny Goodness ya kan? Darkseid, Iris West, The Shot, Joker, Yalan Gur, dan yang terakhir nih Ryan Choi itu juga bakal ada. Bukan bakal ada, itu ada di filmnya gitu loh. Itu sumpah, itu seru banget gitu loh. Ya walaupun mereka semua masih cameo sih. Tapi gue mau cerita sedikit tentang Yalan Gur di sini yang tewas gitu loh, yang akibat dia bantuin perang gitu kan antara ketiga etnik di bumi ini ngelawan si Darkseid ya. Jadi dia tewas gitu, terus dan akhirnya Power Ring-nya tuh pergi gitu loh. Kemungkinan sih nanti bakal ada film Green Lantern. Ya gue berharap semoga nanti film Green Lantern kedepannya nggak kayak film Green Lantern tahun 2011 lah. Itu benar-benar nggak bagus banget. Bukan nggak bagus sih menurut gue, nggak banget gitu. Nah di sini juga Batman-nya juga lebih dapat leadership-nya, benar-benar dapat banget gitu loh. Batman Master of Strategic-nya juga dapat gitu loh, tegasnya juga dapat. Aquaman lebih mature, betul lebih mature. Barry Allen-nya juga dapat peran penting gitu loh. Nah ini peran pentingnya yang udah pernah nonton The Flashpoint Paradox ngerti lah ya maksud gue. Nah ini mungkin nanti bakal dipakai di solo movie Flash berikutnya. Superman juga lebih cool di sini dengan kostum barunya, dan menurut gue ini sangat menggambarkan sesuai dengan yang di komiknya gitu loh. Yang buat gue well done banget adalah nggak ada lagi tuh dia AFK tuh kayak tahun 2017 gitu loh. Ngapain coba. Dan Steppenwolf-nya menurut gue tampilannya di sini lebih sangar, benar-benar sangat sangar banget. Dan tewasnya juga gue bilang di sini malah tewasnya si Steppenwolf ya ini malah make sense gitu loh. Nggak kayak film action komedi yang tahun 2017 yang dia ketakutan terus dikerubutin sama si Parademon-nya gitu loh. Nggak tahu lah dia kerubutin mau ngapain gitu kan, lucu banget cuma gara-gara dia cium fear gitu kan. Whatever lah. Dan Wonder Woman juga di sini terlihat lebih smart waktu dia ngambil Arrow of Artemis ya dari Temple of Amazon. Dan disitulah Diana Prince semua tahu sejarahnya kenapa si Uxas ini menginvasi bumi. Uxas tahu? Uxas ya, Uxas itu nama Darkseid waktu masih muda
gitu loh. Dan si Alfred Pennyworth ini juga lebih berguna banget di sini gitu loh, karena dia buat gauntlet yang buat dipakai Batman buat nahan serangan dari para demon sama Superman Heat Vision-nya. Ini benar-benar keren banget gitu loh. Dan Lois Lane di sini dibuat lebih sebagaimana mestinya gitu loh. Bukan yang terlihat cuek dan kayak gimana gitu loh. Dan yang pasti kemungkinan di movie ini kalau kalian udah nonton, dia kan ada pas lagi dia di kamar, dia mau ngambil tag-nya dia itu ada satu test pack ya. Nah itu kemungkinan dia bakal lahirin anak Superman tuh, kemungkinan. Nah terus kehidupan Victor Stone ya atau Cyborg itu lebih detail banget di sini, karena di sini lebih diceritain konflik antara si Victor Stone sama si bapaknya, si Silas Stone gitu loh. Terus Mera dan Vulko juga punya peran penting di sini buat Arthur Curry ya atau Aquaman gitu. Ini perannya sangat ini banget gitu loh, sangat menonjol gitu loh. Kalau Joker ini ada, tapi honestly gue belum bisa move on dari Joker yang menurut gue itu perfect banget. Ya itu mendiang Heath Ledger itu yang menurut gue tuh sebagian besar di lover pasti agree sama gue. He is a perfect Joker gitu loh, nggak ada lagi yang bisa gantiin dia. Bener, dia yang paling perfect banget menurut gue. Jadi kalau tanya Joker gimana, karena gue masih belum bisa move on dari Heath Ledger, gue bilang biasa aja gitu loh. Jalan cerita yang berubah, tapi tetap nyambung, jadi nggak ngebosenin gitu loh. Dan gue seneng banget bagian-bagian nggak jelas di-cut semuanya, kayak adegan Wonder Woman sama The Flash yang di Striker Island, yang sebelumnya Braxton Island, yang dia saling tumpang tindih itu dihapus. Itu loh gue seneng banget gitu loh, karena nggak jelas gitu loh. Terus dan juga yang si Aquaman duduk di atas Batmobile, terus yang didudukin lagi lasonya dari Wonder Woman, yang akhirnya dia ngeluarin unek-uneknya, itu menurut gua kocak gitu, jadi kayak anak kecil si Aquaman-nya gitu. Di sini tuh lebih dijelasin, jadi siapa sih villain utamanya di sini siapa gitu loh, dan lebih dijelasin tujuannya mau apa, dia invasi ke bumi itu mau apa. Jadi ceritanya ini benar-benar lebih menarik banget buat gua. Dan juga banyak support karakter yang hadir di sini gitu, yang kemungkinan bakal ambil peran besar di film DC berikutnya. Epilog film juga keren banget gitu loh, dimana Superman yang berubah jadi super villain, terus ya Dina Prince dan Arthur Curry yang tewas sama Darkseid, Batman yang buat tim sendiri ya, yang dari kan dia Justice League karena si Wonder Woman yang tewas, Aquaman yang tewas, Superman yang berubah jadi dia bangun tim sendiri lagi. Itu isinya ada si Mera, Cyborg, Flashnya udah berubah jadi Armor Flash, Slade Wilson aka Deathstroke gitu loh, dan Joker. Cuma ya jujur aja di Justice League Snyder Cut ini nggak akan ada lanjutannya lagi, jadi dia akan selesai sampai situ gitu loh. Dan itu yang menurut gue agak sedih gitu loh, karena itu film udah keren banget, tapi kenapa nggak dibuat sequel gitu loh. Dan kalau kalian sempat perhatiin pas adegan Superman yang bangkit terus lawan Justice League di Heroes Park, nih ya kalian perhatiin ada satu nama yang mungkin kalian kenal di Memorial Wall. Iya, coba cari deh pas lagi Superman lawan The Flash, yang The Flashnya jatuh, itu ada satu nama, namanya Ben Parker. Ya, Ben Parker. So jelas kan siapa dia? Tahu dong. Kalau belum tahu, search di Google ya, Ben Parker, cari aja. Buat gue film ini bagus banget, karena dari beberapa review yang gue lihat nih, dan gue compare ya sama film Justice League tahun 2017, beda jauh banget, jomplang. Betul. Yang gue lihat survei di Rotten Tomatoes ini, untuk yang tahun 2017 dapat 71% dari audiens
audience score-nya dan itu udah 100.000 plus reviewer. Sementara Zack Snyder Cut itu 96% dari 25.000 reviewer. Bayangin, 100.000 dan 25.000, ya kan? 71% dan 96%. Ini kalau gue bilang bisa dikit lagi hit, achieve goal. Dan dari IMDb, Internet Movie Database, tahun 2017 hanya meraih rating 6,2 dari 10 dari 399.009 reviewer. Sementara Snyder Cut itu meraih rating 8,3 dari 10 dari 178.092 reviewer. Bayangin jauhnya, 359.009 reviewer sama 178.092 reviewer. Well, ini buktikan kalau film ini beneran bagus banget. Rating pribadi gue kasih buat film ini untuk Justice League Snyder Cut ini 4,5 dari 5 gitu. Emang jalan ceritanya bagus banget dan ini nyambung, berkesinambungan dari film-film yang film-film solonya ya, kayak Wonder Woman ya, Aquaman, Batman vs Superman dan lain sebagainya, itu nyambung semua di Justice League ini. Dan ceritanya tuh benar-benar nyambung. Buat gue film ini berhasil buat naikin film DC lagi, buat bersaing dengan film superhero sebelah. Ya, superhero sebelah. Kan ya tau lah ya, superhero sebelah. Jadi ini menurut gue film si Snyder Cut ini udah bisa ngangkat. Tapi yang buat gue agak sedih, seperti yang gue bilang, karena belum ada konfirmasi lagi dari si Zack Snyder ini untuk sequelnya. Mungkin aja kalau Zack Snyder mau nunda pembuatan Justice League tahun 2017, ya kan? Mungkin tahun ini udah ada Justice League 2 gitu loh. Dan menurut gua nggak usah diserahin ke Joss Whedon gitu loh. Joss Whedon kan, siapa yang nggak tahu Joss Whedon gitu loh? Itu sutradara yang pernah ngedirect superhero sebelah gitu loh. Makanya hancur banget gitu loh DC gitu loh. Jadi semenjak dipegang dia, di situ mau dibuat kayak superhero sebelah gitu loh, yang lebih banyak humor, komedi gitu loh. Jalan cerita sih oke, cuma nggak jelas gitu loh humor komedinya, dan nggak cocok buat DC gitu loh. Terus kalau saran dari gue, kalau nonton film ini siapin aja cemilannya banyak gitu. Terus ke toilet dulu sebelum nonton. Yang pasti cari posisi yang nyaman buat tuh nonton. Matiin HP penting, kan? Kenapa? Karena film durasi panjang. Dan buat gua ini worth it banget. Gua nunggu selama 4 tahun demi film ini. Iya. Dari yang durasinya Joss Whedon 2 jam, dibuat sama Snyder itu jadi 4 jam. Bayangin, dari 2 jam jadi 4 jam. Nah tuh serunya gimana. Dan itu dibagi part-partnya, part 1, part 2, part 3, part 4, part 5, part 6. Itu semua jadi satu, makanya dia jadi 4 jam gitu. Dan menurut gue film ini benar-benar fenomenal banget di tahun 2021 ya gitu. Oke, paling sampai sini dulu. Oh ya, komen ya kalau superhero favorit kalian itu siapa sih, dan kenapa kalian suka dengan superhero pilihan kalian. Ya, ditunggu di kolom komentar. Jadi sampai sini dulu, sampai ketemu di next episode, dan ciao.